Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Materi ini kita lanjutkan terkait dengan bab pernikahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan pada tahap selanjutnya, yaitu tentang talak. Apa sih talak itu? Kita lanjutkan di pertemuan slide berikut ini. Tentunya dengan alasan yang benar, talak disebabkan ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah li'an, yang kedua adalah ila. Apa itu li'an? Li'an adalah tuduhan suami bahwa istrinya telah melakukan zina atau berupa penolakan bahwa anak yang dikandung istri bukan anaknya. Kemudian ila yaitu sumpah suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan berhubungan dengan istrinya selama 4 bulan atau lebih. Itulah yang dimaksud dengan talak. Dua faktor tersebut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya talak antara suami dan istri. Berikutnya, ketika suatu pernikahan itu bisa berakhir, selain talak, ada juga yang disebut dengan khulu'. Apa itu khulu'? Khulu' adalah talak yang disebabkan oleh keinginan istri untuk ditalak karena suami telah melanggar ketentuan pernikahan. Khulu' berakibat terjadinya talak jika unsur ganti rugi atas mahar terpenuhi. Nah, suami hanya berkewajiban menafkahi istri selama masa iddah. Namun, setelah selesai masa iddah, maka suami sudah bebas dari kewajiban tersebut. Kemudian penyebab rusaknya sebuah pernikahan yang ketiga, salah satunya adalah fasaq. Apa itu fasaq? Fasaq adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami istri yang disebabkan karena terjadinya kerusakan pada akad itu sendiri. Maksudnya bagaimana kerusakan akad itu? Contohnya adalah sepasang suami istri baru tahu bahwa mereka merupakan saudara sekandung, seayah seibu, atau saudara sepersusuan. Nah, dengan kondisi tersebut, maka ikatan pernikahan di antara mereka harus diakhiri. Nah, itulah anak-anak penyebab faktor-faktor rusaknya dalam pernikahan antara suami dan istri. Ada 3 hal yang paling kita ingat-ingat di sini. Yang pertama adalah talak, kemudian yang kedua adalah khulu', kemudian yang ketiga yang merusak pernikahan itu adalah fasaq. Nah, itulah 3 faktor utama yang menyebabkan pernikahan antara suami dan istri menjadi lepas atau menjadi sudah tidak lagi ada ikatan suami atau istri. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita membahas terkait dengan rusaknya sebuah pernikahan, maka berikutnya adalah tentang masa iddah. Apa itu masa iddah? Kita lihat di slide berikutnya. Anak-anak, apa sih pengertian dari iddah itu? Iddah adalah seorang istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. Ia harus menunggu hingga habis masa iddahnya. Iddah itu bertujuan untuk menghilangkan keraguan tentang kekosongan rahim bekas istri. Adapun macam-macam masa iddah pada seorang istri yang paling mendasar ada 4. Yang pertama, istri yang dicerai dalam keadaan haid, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Yang kedua, istri yang dicerai dalam keadaan suci atau sudah tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian yang ketiga, istri yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian yang terakhir, istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya
dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Itulah beberapa contoh dalam masa iddah hanya diperuntukkan bagi seorang perempuan. Baiklah, itu adalah rangkaian dari materi talak di bab pernikahan. Maka yang paling akhir dalam materi ini adalah hadanah. Apa itu hadanah? Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Jika suami istri telah bercerai dan mempunyai keturunan, maka kepengurusan anak mengikuti aturan. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Adapun jika anak sudah dapat bekerja, sudah dewasa, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut. Ia bebas memilih ibunya atau bapaknya. Nah, itulah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah aktivitas mandiri, kerjakan dalam buku kalian masing-masing. Pertanyaannya adalah, di Indonesia, batalnya dan putusnya perkawinan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Cari tahu tentang siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebab putusnya perkawinan dan akibat putusnya perkawinan. Silakan dikerjakan di satu lembar kertas, disiapkan alat tulisnya, dan nanti segera dikumpulkan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.